Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kelompok kami yang berjudul kepribadian yang akan membacanya oleh saya sendiri, yaitu Sarifah Aini dengan NIM 2138015, dan teman saya yang bernama Sarah Mulyana dengan nomor NIM 2138045. Pengertian kepribadian. Kata kepribadian berasal dari kata personality atau bahasa Inggris yang berasal dari kata persona atau bahasa Latin yang berarti kedok atau topeng, yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain panggung, yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku, watak, atau pribadi seseorang. Hal itu dilakukan karena dapat ciri-ciri khas yang hanya dimiliki oleh seseorang tersebut, baik dalam arti kepribadian yang baik maupun yang kurang baik. Riwayat singkat sebelum psikologi kepribadian. Sebenarnya sejak beratus-ratus tahun yang lalu sebelum Masehi, manusia berusaha mencoba mencari ciri-ciri khusus yang ada segala sesuatu seperti benda, pemandangan, musim, lukisan yang dapat membedakan segala sesuatu antara suatu dengan yang lainnya. Empedokles, seseorang filosof dari Yunani, menjelaskan bahwa segala yang ada di dunia ini terdapat 4 unsur, yaitu air, api, angin, dan tanah. Berikut uraian singkat tentang 4 unsur tersebut. Kedudukan psikologi kepribadian di dalam keseluruhan sistematika psikologi. Sesuai dengan kedudukannya, psikologi kepribadian dapat dirumuskan sebagai psikologi yang khusus membahas kepribadian. Utuh artinya dipelajari adalah seluruh kepribadiannya, bukan hanya pemikirannya, perasaannya, dan sebagainya, melainkan secara keseluruhannya sebagai panduan antara kehidupan jasmani dan rohani. Selanjutnya, materi yang dijelaskan oleh Sarah Mulyana. Faktor-faktor yang mempengaruhi pribadi manusia. 1. Pribadi manusia mudah berubah atau dapat dipengaruhi oleh sesuatu. Sejak dahulu sudah disepakati bahwa masing-masing orang tumbuh atas 2 faktor yang saling bertentangan, yaitu faktor dari dalam yang sudah dibawa sejak lahir dan faktor dari lingkungan luar. Menurut kelompok nativisme yang dipelopori oleh Schopenhauer, berpendapat bahwa faktor pembawa lebih kuat daripada faktor yang datang dari luar. Struktur kepribadian berdasarkan psikologi dalam untuk mempertahankan relevansi teori-teori dalam ilmu sosial itu diverifikasikan secara terus-menerus sehingga menjadi kuat, yang kemudian disebut sebagai teori agung. Teori-teori ini digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang ada sekarang maupun untuk memprediksi fenomena yang akan datang. Aspek kepribadian. Menurut Friend, kepribadian terdiri atas 3 sistem atau aspek, yaitu yaitu aspek biologis, ego yaitu aspek fisiologis, over is the superego yaitu aspek sosiologis. Yang dalam bahasa Inggris disebut deity adalah aspek kepribadian yang dimiliki individu sejak lahir. Jadi deity merupakan faktor pembawaan. Deity yang dalam bahasa Inggrisnya disebut the ego merupakan aspek kepribadian yang diperoleh sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya.
Dashboard atau The Super Ego adalah aspek sosiologis dari kepribadian yang isinya berupa nilai-nilai atau aturan-aturan yang sifat normatif. Fase-fase perkembangan. Friend berpendapat bahwa kepribadian anak terbentuk pada telah terbentuk pada akhirnya tahun ke-5 dan perkembangan selanjutnya sebagai besar hanya merupakan penghalusan struktur dasar itu. Keenam, fase perkembangan kepribadian adalah sebagai berikut. Fase Stage sampai kira-kira 18 bulan. Fase Stage kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun. Fase Stage kira-kira usia 3 sampai 6 tahun. Fase Latent Stage kira-kira usia 6 tahun sampai pubertas. Fase pubertas kira-kira usia 12 tahun, 13 tahun sampai 20 tahun. Fase genital stage. Baiklah, itulah hasil diskusi kami pada siang hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.